Halo teman-teman semua, welcome back to my channel bersama saya Jorvenlo. Seperti biasa kali ini saya akan memberikan rekomendasi saham mingguan ya. Jadi kita langsung aja lihat IHSG dulu. IHSG dia membentuk inverse head and shoulders dan sudah breakout ya, dan dia terpentok resist di sekitar area sini nih. Ini ada resistance terdekat dan ini berpotensi kalau koreksi paling sekitar ke area sini, ini paling dalam ya untuk area koreksinya. Dan kalau kita melihat sebenarnya di sini dia juga ada gap kecil di sini ya, ada gap kecil. So antara dia turun ke sini atau dia retest ke sekitar area gapnya, jadi dia cuma nutup gap aja ke sekitar area sini. Dan ini masih tergolong koreksi wajar aja untuk IHSG saat ini ya. Jadi dia udah breakout dari inverse head and shoulders nih, jadi kita udah lihat dia udah breakout dan ini berpotensi untuk lanjut lagi naik ke atas. Dan untuk targetnya sendiri dari inverse head and shoulders itu di sekitar area sini. Kalau kita tarik dari sini dan dia baru breakout di sini, ini kurang lebih ini target jauhnya tuh sekitar 6.500, dekat-dekat sini lah. Tapi kan kita lihat di sini juga ada resistensinya juga daerah sini. Ini resistance cukup kuat karena dia gagal masuk terus ya. Jadi untuk saat ini potensially setelah dia retest ke sekitar area sini, dia akan berpotensi ke sekitar area 6.350-an dulu. Jadi kurang lebih ini untuk skenario si IHSG ke depannya. Oke, kita langsung aja masuk ke saham yang pertama, yaitu saham MLPL. Saham MLPL ini kita lihat di sini ada symmetrical triangle yang cukup besar, dan kalau kita lihat dari time frame 4 jamnya di sini tuh ada ascending triangle dan sudah breakout, dan kita melihat di sini didukung oleh volume yang tinggi ya. Kalau saya melihat ini cukup menarik sekali, dan kita lihat golden cross di stokastiknya. Dan untuk target terdekat untuk MLPL sendiri tuh di sekitar area sini. Jadi MLPL untuk target terdekatnya dulu di sekitar area sini. Takutnya dia nggak tembus ya di sekitar area sini. Jadi kalau mau masuk sekarang menurut saya worth, karena kita lihat dia breakout didukung dengan volume yang tinggi. Jadi itu menarik untuk kita pantau. Jadi kalau kita mau masuk ke saham MPL, jadi kita masuk di area 625 boleh sekitar situ, karena takutnya pas opening dia mulai di atas dari 620, tapi kalau misalnya terkoreksi deket-deket 575 udah harga paling bagus buat entry di situ. Dengan TP terdekat di sekitar 670 sampai 680 dan TP kedua di 730 sampai 750. Kenapa saya bikin seperti ini? Karena kalau teman-teman coba lihat ya di sekitar area sini, dia kemarin pas sudah mau dekat-dekat ke 750 nih, dia tuh gagal tembus nih di sekitar sini nih, ini selalu gagal nih di sini. Ini area gagal yang susah ditembus ya. Terus yang kedua tuh saya bikin di sini tuh karena kan dia dekat nih TP yang pertama nih ya, yang tadi udah saya tandain di sini. Jadi kalau kita lihat di TP kedua saya bikin 730 750, alasannya karena di sini kita lihat dia juga bekas nggak kuat juga ya. Di sini kita lihat ya, sideways kuat di sini, mau masuk ke atas susah gitu kan. Jadi ini kurang lebih nih kenapa saya bikin TP2-nya di 730 sampai 750, karena seperti ini. Sekitar area sini dia begitu takutnya masuk, dia nggak kuat, ntar ada pullback lagi gitu kan. Pasti ada aja sih begitu. Kalau misalnya memang dia lanjut ya puji Tuhan gitu. Dan ini juga sebelumnya MLPL saya sudah call dari minggu kemarin, saya masukin rekomendasi mingguan juga ya. Dan ini stop lossnya di bawah 575. Jadi kalau dia udah closing di bawah 575 dari breakout sebelumnya, udah ya, potensi buat ke sekitar 480 paling jeleknya gitu, atau sekitar 540 530. Jadi kita pasang stop loss, tetap perlu jaga-jaga dengan stop loss. Untuk saran amunisi dari saya itu sekitar mungkin 10% boleh. Risk levelnya sekarang masuknya dia moderate risk juga, masih moderate ya untuk jadi untuk MLPL skenario yang seperti ini. Lalu kita coba cek bandarmologinya seminggu terakhir. Kita cek dari sini, kita coba cek dulu tanggal 2 sampai tanggal 2 sampai tanggal 6. Oke, ini tadi bekas saya cek ya. Coba saya cek MLPL dulu. Salah itu tadi, malah MZIN ya. Di sini kita lihat MJ udah masuk banyak, RX juga masuk banyak. Nih RX ini dari sebelum-sebelumnya memang dia udah serok ya. Dia tuh punya barang, udah saya call dari minggu kemarin dia masih punya barang. Ini MG baru masuk nih, masuknya banyak nih. Mungkin besok masih ada potensi naik dengan potensi sedikit koreksi akibat MG buang barang, bisa jadi ya. Ini kan hanya skenario saja, jaga-jaga aja gitu, karena emang biasa MG itu numpang lewat gitu. Overall secara bandarmologi ini yang utama yang saya lihat, si RX ini masih akumulasi ya, dia masih
hold erat-erat si MLPL dari harga yang bekas ARB terakhir terus mulai naik sampai sekarang dia masih punya barang. Kurang lebih seperti itu untuk MLPL. Yang kedua, kita langsung aja masuk ke saham BBTN. Saya melihat BBTN ini menarik sekali. Ini candle 4 jamnya ya. Kita lihat yang seharinya juga sama di sini. Ya, kita lihat yang lebih signifikan lagi di 4 jam aja. Di sini kalau kita lihat meskipun dia terkoreksi tapi di sini closing dengan candle hijau. Dan kita melihat ini ada rejection 3 kali. So, karena kita melihat ada rejection 3 kali, ini tentunya ada perlawanan di dekat area sini. Ini area breakout sebelumnya ya. Jadi kita skenario-nya gimana? Untuk si BBTN skenario-nya di bawah maksimal toleransi 1360 boleh lah, 1360 di sini. Kalau dia breakdown di bawah sini langsung aja stop loss ya, jaga-jaganya. Jadi kalau mau beli BBTN formasinya adalah seperti ini. Akan saya ketik di sini 1390 dengan target terdekat. Kita melihat di sini tuh dia nggak kuat di sini kemarin di area sini. Kita melihat dia nggak kuat di sini. So, ini bisa menjadi area target pertamanya untuk si BBTN. Jadi TP satunya di sekitar 1440 sampai 1450-an, dan TP keduanya kita melihat di sini ada double bottom. Dan ini kita begitu kita tarik di sini, potensi kenaikannya si double bottom ini, dia potensial ke sekitar area sini. Dengan ini kita lihat ini menjadi support yang sebelumnya, dan ini menjadi area resistance yang cukup kuat untuk saat ini. So, untuk target keduanya dia akan ke sekitar sini. Ya, jadi kita potensialnya TP-nya tuh sama juga sih di sini. 1540 sampai 15, atau enggak mungkin takut misalnya di tengah-tengah terus koreksi, kita bikin lebih dekat lagi deh, 1480 sampai 1500 dengan swing. Ini swingnya ya, target double bottomnya itu di sekitar area 1530 sampai 1550. Cuma kita bikin target potensialnya jelas angka-angka segini aja. Takutnya begitu dia udah mendekati sini terus langsung kepental lagi ke bawah. Jadi kurang lebih seperti ini skenario-nya. Dengan saran amunisi dari saya untuk BBTN sebenarnya jatuhnya dia risknya nggak terlalu tinggi ya. Sekitar 10% boleh, dan risk levelnya menurut saya ini kategorinya low risk. Ya, ini kalau dari saya. Jadi kita hitungannya udah buy on witness nih. Dia kalau udah breakdown sini ya udah stop loss, dan kalau kita tarik dia koreksinya paling itu sekitar, saya ambil to sell terlebih dahulu. Kita entry, misalnya kita entry di 1390 dan dia jebol dari 1360, misalnya 1350, kita minus cuma 2%. Jadi dengan risk reward yang lebih menarik, kenapa kita nggak entry gitu. Dan kita melihat juga volumenya ini menarik. Kita coba cek candle one day-nya, kita lihat dari volumenya. Ini volumenya itu tinggi banget di sini. Jadi ini koreksi yang cukup dalam dengan volume yang nggak terlalu tinggi, dan kita lihat dia candlenya hijau dengan volume yang tinggi ya. Jadi pas dia candlenya hijau ini volume tinggi, ini menarik sekali menurut saya gitu. Jadi ini boleh dipantau untuk BBTN. Ini skenario-nya kurang lebih seperti ini. Oke, kita langsung cek dulu deh bandarmologinya untuk si BBTN. Untuk bandarmologinya BBTN kalau kita lihat seminggu terakhir, BBTN itu masih diakumulasi sama oleh RX. Dia masih punya barang, tapi memang di sini ada distribusi dari asing, jadinya bergerak mix ya. Di sini RX, tapi memang biasa tipikalnya hold. Saya udah singgung dari minggu kemarin. Kalau broker RX itu tipikalnya biasanya hold. Contohnya kayak di BMAS, di MLPL gitu kan, sama case-nya gitu. Ini kurang lebih untuk BBTN masih ada potensi untuk naik lagi. So, buat teman-teman yang demen low risk nih boleh dipantau untuk BBTN. Kita langsung masuk ke saham selanjutnya. Saham yang ketiga itu ada saham BBKP. BBKP saya melihat di sini menarik. Menarik ketika kita dapat harga di bawah. Jadi untuk formasi BBTN, sebagai BBTN kita melihat di sini dia sudah terkoreksi. Wajar di sini koreksi ARB. Menurut saya ini wajar banget, karena kalau kita lihat yang pertama di sini tuh dia ada candle rambut di sini. Artinya di sini sudah ada perlawanan dari area resistance terdekatnya. Lalu begitu dia kepentok resist, dia langsung ke koreksi seperti ini. Terus untuk BBKP gimana? Untuk BBKP dari saya sebenarnya ini termasuk wajar ya. Untuk ngambilnya usahain deket 570. Itu udah bagus banget. Kalau buat saya deket-deket situ, usahain tuh ngambil di 570 ke bawah. Kalau misalnya dia langsung mantul ya itu udah beda formasi lagi ya. Tapi kalau dia koreksi nih deket-deket box kuning ini, kita boleh ngambil di area sini nih, di box kuning ini. Ya, ini udah area yang bagus. Jadi kalau misalnya mau high risk, mau masuk sekarang jatuhnya masih lumayan high risk menurut saya. Jadi kalau mau masuk itu
untuk si BBKP formasinya seperti ini. BBKP dari saya itu 570. Cuman dari saya pribadi saya akan masuk deket-deket 560 ke bawah deh gitu. Kalau misalnya dia terbang ya udah, tapi kalau mau mulai masuk dari 570 so far udah lumayan oke buat saya. Usahain 560 intinya gitu kan. 570 dengan TP terdekatnya tuh kita melihat ini gagal tembus, jadi ini sebagai TP satunya 650, kemudian TP2 nya ketika dia berhasil breakout, habis retest berhasil breakout, dia akan potensi ke sekitar 700 sampai 720, dan swingnya tuh kalau saya melihat ya dari sini tuh dia ada potensi, dia masih potensiali ke pucuknya gitu. Ini pucuk yang kuat, kita ambil di sekitar angka 750 dulu gitu. Jadi ini ada potensi ke sini ke atas, dan jaga-jaga stop loss kalau misalnya dia closing di candle yang ini nih. Ini ada gap ya 530. Kalau kita tarik, coba kita cek dulu ya. Kalau 530 kita entry di 570, resikonya itu setinggi apa sih? Kita lihat dari sini. 7% buat saya kejauhan, jadi kita SL-nya di 540, closing 540 ke bawah. Hati-hati ya. Jadi kita bikinnya gini, atau entry safe buy-nya biar lebih enak. Itu boleh di 560 ke bawah aja gitu. Jadi tetap stop loss-nya di 530. I think kalau potensiali ke sini harusnya dia bakal langsung mantul karena secara tren si BBKP ini udah keluar dari downtrend channelnya gitu. Jadi menurut saya so far boleh agak di hold buat main swing ya. Untuk BBKP ini target saya segini nih, 750. Dan ini stop loss-nya saran amunisi untuk masuk tergantung posisinya di mana, 5 sampai 10%. Kalau misalnya masuknya di 540 itu hajar banyak kan juga boleh. Kalau menurut saya 540, 535 itu so far itu udah deket dari stop loss kan. Kalau memang masih dikasih koreksi sana, tapi menurut saya kayaknya agak susah sih buat ke sana, itu udah susah. Bisa dapat di 570 ke bawah aja udah bagus gitu. Ini harga masuk kita. Jadi kalau dari saya masuknya tuh di sekitar 570 ke bawah. Tunggu dia koreksi sedikit ke bawah, baru ada pantulan masuk. Kalau misalnya dia nggak dikasih langsung mental ya udah. Berarti ini udah invalid ya berarti sinyal dari saya. Terus kita lihat aja dulu bandermologinya. Di sini kita langsung lihat aja BBKP. BBKP seminggu terakhir si IF ini akumulasi signifikan sekali dengan MG, dan ini dua nih akumulasinya tinggi banget. SA dan YB buang barang. So far IF dia juga tipikalnya holder juga, case-nya sama kayak waktu di BBB waktu harga 500-600an waktu saya call di Telegram ya, waktu saya info di Telegram kurang lebih sama. So kita melihat seperti ini ya udah, ini buat swing udah oke lah. Dan kalau kita perhatikan lebih jeli lagi, kita ganti ke time frame yang 4 jam. Di sini kita lihat BBKP volumenya tuh dia nggak setinggi dari volume yang masuk. Jadi logikanya yang masuk tuh jauh lebih banyak gitu. Jadi ketika dia terkoreksi dengan volume yang kecil, ya dengan volume distribusi yang kecil, so di sini tuh menarik buat saya gitu. Kurang lebih untuk BBKP seperti ini untuk skenario nya. Oke, kita langsung masuk ke saham yang selanjutnya. Kita langsung masuk ke saham MSIN. Ini saham MSIN. Saya melihat di sini tuh ada cup and handle. Biar lebih jelasnya kita coba pakai chart yang 4 jam. Nah, ini saya melihat di sini tuh ada cup and handle. Dan ini patokannya di sini. Jadi kalau mau masuk di sini sebenarnya jatuhnya spekulatif buy. Jadi saya nggak mau bikin riset terlalu jauh ya. Dia karena di sini baru breakout. Di sini saya melihat di sini tuh ada cup handle. Ya, cup and handle. Nah, stop loss-nya di mana? Stop loss-nya di sekitar sini aja deh kalau mau masuk. Nggak usah jauh-jauh. Jadi kalau dia closing di bawah, mungkin maksimal di sini boleh nih. Ini kejauhan 555. Kita kasih di sini deh, nggak apa-apa deh di sekitar area 595 deh. Kalau misalnya dia terkoreksi di sini ke bawah atau 590-an, kita cabut dulu karena dia potensial ke 550-an gitu. Ini kalau dari saya. So, kita masuknya begini. Ini untuk saham MSIN. TP1-nya di mana? TP1-nya tuh sekitar
di sini gagal ya, 650 sampai 670. Ini bisa jadi TP satunya buat yang hobi copet-copet. TP 2-nya di sekitar pucuk yang kedua 690 sampai 710. Dan untuk target swing targetnya, karena di sini membentuk cup and handle, so menurut saya di sini tuh cukup menarik. Dia membentuk cup and handle, kita langsung tarik aja dan kita pindahin sekitar area 760 750 aja kita buletin ya biar lebih enak. Swingnya 750-an di sekitar sini. Stop loss apabila closing di 590. Saran amunisi 5-10%. Risk level moderate risk. Jadi kurang lebih seperti ini untuk skenario nya ya. Jadi kalau misalnya mau lihat MSIN, kita langsung cek bandarmologinya dulu. Ini selama seminggu terakhir masih ada akumulasi mix dengan distribusi dari ZP, tapi si CGT masih hold barang nih. Ini untuk saham MSIN. Jadi untuk saham MSIN dari saya masih menarik ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan buat entry-nya. Stop loss saya nggak mau bikin jauh ya. Takutnya dia breakdown lagi ke bawah gitu. Jadi kurang lebih seperti ini. Ini udah formasi cup handle ya. Dengan target sekitar area sini nih, 750, 760, 770. Ini kalau swing, kalau mau copet 650-an aja. Oke, kita langsung masuk ke saham yang terakhir itu MMLP. Jadi kalau saya melihat di MMLP, ini kita ganti dulu time frame-nya 1 hari. Dia membentuk symmetrical triangle yang cukup besar dan kita melihat dari volumenya. Untuk volumenya ini cantik banget ya, dia lumayan. Kalau kita lihat ini penurunannya nggak seberapa, nggak signifikan, tapi volumenya ini pas dia candle hijau ini bagus ya. Kalau kita lihat lagi dari candle 4 jamnya, kita ganti di sini ada akumulasi dari volumenya. Lalu di sini begitu dia koreksi, sebenarnya di sini tuh volumenya rendah gitu. Jadi yang melakukan distribusi itu sedikit gitu. Dan kalau kita lihat untuk MMLP dari bandarmologi, kita coba cek. Oke, di sini ada distribusi ya dari IU, tapi menurut saya dari sini ada akal masuk ya. Di sini juga memang kalau kita lihat di sini distribusi yang cukup signifikan dari IU, tapi kalau secara teknikal dari saya ini menarik. So ini masih menarik untuk kedepannya untuk si MMLP. Dan untuk MMLP kalau kita cek di candle 4 jam ya, sebenarnya dia membentuk cup handle juga sama kayak yang sebelumnya yang membentuk cup handle seperti MSIN, seperti ini saya melihatnya. Dari sudut pandang saya melihat seperti ini. Dan ketika dia breakout, dia itu akan terbangnya itu lumayan ya. Dia terbangnya kurang lebih setinggi ini. Kalau kita tarik, itu dia potensiali ke sekitar area sini 970, 980. Dan setelah kita tahu seperti ini, dia potensiali seperti ini, kita langsung aja untuk sinyalnya ya. Dan kita lihat juga kan stokastiknya udah golden cross nih. Ada tanda-tanda reversal ya, artinya sudah terkonfirmasi reversal MACD stochastic golden cross. So kalau kita mau entry, MMLP kalau mau entry itu kita bisa entry sekarang boleh sih. Ini cuma risknya lumayan kalau buat saya untuk posisi sekarang. Close, oke. TP 1. Oh, di situ ada area yang cukup kuat di sekitar area 820 sampai 840 dulu deh, nggak usah terlalu jauh. Dengan TP2 nya di sekitar area oke 8860 sampai 880. Kita ini bikinnya lebih dekat lagi deh, kita deketin lagi 810 sampai 830 dan swingnya itu di sekitar area 950. So ini untuk planningnya, dan stop loss apabila dia closing di bawah 700. Saran amunisi 5-10%. Risk level moderate to high. Jadi ini udah moderate tapi di atasnya, jadi udah cukup lumayan. Ini untuk planning si MMLP kalau misalnya kalian pengen entry. Oke teman-teman semua, kurang lebih ini aja dulu analisa saham dari saya beserta rekomendasi mingguan. Dan jangan lupa buat teman-teman buat like, komen, dan subscribe ke channel saya juga. Dan sekiranya bermanfaat, teman-teman bisa share ke teman-teman kalian. Oke, saya Jorven, saya pamit dulu. Thank you.